Good morning, everyone. Hello, guys. We are from Group 3, consisting of Reva and Fini. So, today, our group wants to present the nonverbal communication material from the Cross Cultural Understanding course. So, without further ado, let's start our presentation. The first material will be explained by Reva. Okay guys, today I will explain about what is communication. What is communication? Apa itu komunikasi? Communication is the process of deriving information, ideas, talk, and message from one person to others. Type of communication. The first, visual communication, and two, verbal communication, and three, non-verbal communication. Nonverbal communication, communication through wordless message such as body language, kindness, eye contact, touch, body distance, paralanguage, talking. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, pikiran, dan pesan dari satu orang kepada orang lain agar tercipta pemahaman bersama. Jenis-jenis komunikasi yaitu ada 3. Yang pertama, visual communication atau komunikasi melalui gambar, simbol, grafik, video, atau warna. Contohnya, rambu lalu lintas, poster, infografis. Yang kedua, ada verbal communication. Komunikasi menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Contoh percakapan, pidato, surat, dan pesan teks. Yang ketiga, ada non-verbal communication. Komunikasi atau tanpa kata-kata. Contohnya ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan cara berpakaian. Non-verbal yang kedua yaitu communication non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Bentuk komunikasi non-verbal yaitu ada body language atau bahasa tubuh, eye contact, kontak mata, touch atau sentuhan, body distance atau jarak antar individu. Paralanguage, nada, suara, intonasi, kecepatan berbicara. Third taking, pengaturan giliran berbicara. Fungsinya yaitu menunjukkan emosi, mendukung pesan verbal, membantu memahami sikap dan maksud seseorang. Nah, body language. Body language is the conscious and unconscious movement used to communicate feelings and attitude. Include body movement atau gesture, body position, physical experience, dress, function, express emotion, support verbal communication, show attitude, and intentions. Kindness adalah studi tentang gerakan tubuh yang digunakan untuk berkomunikasi, meliputi gerakan tubuh, posisi tubuh, ekspresi wajah, cara berpakaian. Fungsinya yaitu mengekspresikan emosi, mendukung komunikasi verbal, menunjukkan sikap dan niat seseorang. Contohnya, seseorang yang tersenyum saat berbicara menunjukkan keramahan dan kebahagiaan. Body movement, gesture. Gesture help people communicate ideas and feelings. Example, salute, formal greeting, bowing or respect, waving or greeting from a distance, thumb up, favorable, thumbs down, disfavorable. V gesture, victory or speech. The meaning of gesture may differ across culture. Nah, di sini gestur adalah gerakan tubuh yang digunakan untuk menyampaikan ide atau perasaan. Contoh seperti hormat, seperti salam formal atau membungkuk, menunjukkan rasa hormat, melambaikan tangan, menyapa dari kejauhan, jempol ke atas, persetujuan dan atau pujian, jempol ke bawah, ketidaksetujuan. Simbol V adalah kemenangan atau perdamaian.
yaitu makna suatu gerakan dapat berbeda di setiap budaya. Oleh karena itu, penting memahami konteks budaya saat berkomunikasi. Body position posture can show confidence, interest, respect, aggressiveness. Dress clothing reflects culture identity, social status, formality, and professionalism. Physical experience communicate emotion, happiness, anger, fear, surprise, sadness. Nah, yang pertama ada posisi tubuh. Posisi atau postur tubuh dapat menunjukkan kepercayaan diri. Contohnya, berdiri tegak saat presentasi. Ketertarikan. Contohnya, sedikit membungkuk ke arah pembicara. Rasa hormat. Contohnya, duduk dengan sopan saat mendengarkan dosen. Agresivitas, contohnya menggempalkan tangan atau berdiri terlalu dekat. Ekspresi wajah menunjukkan emosi seseorang, contohnya seperti kebahagiaan, kemarahan, ketakutan, keterkejutan, kesedihan. Ekspresi wajah seringkali lebih jujur daripada kata-kata yang diucapkan. Pakaian. Cara berpakaian dapat mencerminkan identitas budaya, status sosial, tingkat formalitas, dan profesional. Contohnya, mahasiswa memakai jas alma mater saat acara kampus untuk menunjukkan identitas dan profesionalisme. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu eye contact atau oculistics. Apa itu eye contact atau oculistics? Jadi, eye contact atau oculistic itu adalah kontak mata antara dua orang saat berkomunikasi. Kontak mata termasuk salah satu bentuk komunikasi nonverbal karena kita bisa menyampaikan pesan tanpa berbicara. Misalnya, saat kita melihat lawan bicara, itu bisa menunjukkan bahwa kita sedang memperhatikan dan tertarik dengan apa yang mereka katakan. Kontak mata juga bisa membuat hubungan terasa lebih dekat dan menunjukkan kejujuran. Namun, makna kontak mata berbeda-beda di setiap budaya. Di budaya barat, menatap mata lawan bicara dianggap menunjukkan rasa percaya diri dan kejujuran. Sedangkan di Jepang dan beberapa negara Asia, terlalu banyak menatap mata orang yang lebih tua atau memiliki jabatan lebih tinggi bisa dianggap kurang sopan, sehingga mereka lebih sering menundukkan pandangan sebagai bentuk hormat. Nah, dalam budaya Islam juga dianjurkan untuk menjaga pandangan, terutama kepada lawan jenis. Jadi, cara seseorang melakukan kontak mata dipengaruhi oleh budaya yang mereka miliki. Selanjutnya, kita masuk ke materi touch atau haptics. Touch atau haptics adalah komunikasi melalui sentuhan. Jadi, tanpa berbicara pun kita bisa menyampaikan perasaan melalui sentuhan. Contohnya adalah berjabat tangan, berpelukan, mencium seseorang, atau menepuk bahu seseorang. Sentuhan-sentuhan ini bisa menunjukkan rasa ramah, sayang, dukungan, atau penghargaan. Tetapi, aturan tentang sentuhan berbeda-beda di setiap budaya. Di Amerika, berjabat tangan adalah hal yang biasa. Dalam budaya Islam, sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sering dibatasi. Sementara itu, di banyak budaya Asia, menyentuh kepala seseorang dianggap kurang sopan. Jadi, poin pentingnya adalah makna sentuhan bisa berbeda tergantung budaya masing-masing. Karena itu, kita perlu memahami budaya orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, body distance atau space atau proxemics. Proxemics adalah ilmu yang mempelajari jarak antara satu orang dengan orang lain saat berkomunikasi. Setiap orang memiliki ruang pribadi atau personal space yang membuat mereka merasa nyaman. Biasanya, kita lebih nyaman berdiri dekat dengan keluarga atau teman dekat dibandingkan dengan orang yang baru dikenal atau orang asing. Nah, dalam proxemics ada 4 zona jarak. Yang pertama adalah
intimate space, yaitu jarak yang sangat dekat dan biasanya digunakan untuk keluarga atau pasangan. Yang kedua adalah personal space, yaitu jarak untuk teman dekat. Yang ketiga adalah social space, yaitu jarak yang digunakan saat berbicara dengan teman biasa atau rekan kerja. Yang terakhir adalah public space, yaitu jarak yang digunakan saat berbicara di depan banyak orang, seperti saat presentasi atau mengajar di kelas. Jadi, proxemics menunjukkan bahwa jarak juga bisa menjadi bentuk komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya kita masuk ke figure 5.1 space pattern. Gambar ini menunjukkan 4 zona jarak dalam komunikasi. Intimate space untuk orang yang sangat dekat, seperti keluarga atau pasangan, personal space untuk teman dekat, social space untuk teman biasa atau urusan pekerjaan, public space digunakan saat berbicara di depan banyak orang. Semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semakin dekat juga jarak yang terasa nyaman. Nah, di situ ada 4 jarak. Yang pertama ada intimate space, itu 0 sampai 45 cm. Ini adalah jarak yang paling dekat, biasanya untuk pasangan, orang tua, anak, atau orang yang sangat dekat dengan kita. Di jarak ini kita bisa berpelukan atau bersentuhan. Yang kedua itu ada personal space 1 sampai 2 meter. Nah, ini adalah jarak untuk keluarga dan teman dekat. Kita masih bisa berbicara dengan nyaman tanpa harus terlalu dekat. Yang ketiga itu ada social space, itu sekitar 3 meter. Nah, jarak ini biasanya digunakan saat berbicara dengan orang yang tidak terlalu dekat. Misalnya teman kelas, rakyat kerja, atau saat urusan bisnis. Nah, yang terakhir itu ada public space, itu sekitar 7 meter. Nah, public space ini adalah jarak yang digunakan saat kita berbicara di depan banyak orang. Misalnya, guru yang mengajar di kelas atau pembicara saat presentasi. Nah, itu biasanya jaraknya sekitar 7 meter. Jadi, gambar ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki ruang pribadi atau personal space. Jika seseorang masuk terlalu dekat ke ruang pribadi kita bisa merasa tidak nyaman. Namun, jarak yang dianggap nyaman bisa berbeda-beda tergantung budaya dan kepribadian masing-masing orang. Nah, kenapa di situ lingkarannya semakin besar? Karena semakin jauh hubungan kita dengan seseorang, biasanya semakin besar jarak yang kita berikan kepada orang tersebut. Selanjutnya, yaitu paralanguage adalah cara kita menggunakan suara saat berbicara. Jadi, bukan kata-katanya yang diperhatikan, tetapi bagaimana cara kita mengucapkannya. Paralanguage meliputi volume suara, tinggi rendah suara atau pitch, nada bicara, kecepatan berbicara, ritme, tertawa, menangis, dan menguap. Misalnya, jika seseorang berbicara dengan suara keras, orang lain mungkin menganggap dia percaya diri. Namun, di budaya lain, suara yang terlalu keras bisa dianggap tidak sopan atau seperti sedang marah. Jadi, cara kita menggunakan suara juga dapat menyampaikan pesan kepada orang lain, meskipun kata-kata yang digunakan sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu turn taking. Apa itu turn taking? Turn taking adalah proses bergantian berbicara saat melakukan percakapan. Jadi, saat satu orang berbicara, orang lain mendengarkan terlebih dahulu, lalu berbicara saat gilirannya tiba. Turn taking penting karena dapat mencegah orang saling memotong pembicaraan, membuat percakapan berjalan dengan lancar, dan menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Namun, setiap budaya memiliki kebiasaan yang berbeda. Di beberapa budaya, memotong pembicaraan itu dianggap biasa dan menunjukkan antusiasme dalam percakapan. Sementara itu, di budaya lain, orang lebih memilih menunggu sampai lawan bicaranya selesai berbicara sebelum memberikan tanggapan. Jadi, cara orang bergantian berbicara
juga merupakan bagian dari komunikasi nonverbal yang dipengaruhi oleh budaya. Finally, kita masuk ke kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Komunikasi nonverbal adalah bagian penting dari komunikasi. Komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan bahasa tubuh, kontak mata, sentuhan, jarak, cara berbicara, dan cara bergantian berbicara. Komunikasi nonverbal membantu kita menyampaikan perasaan, sikap, dan maksud kepada orang lain. Selain itu, memahami perbedaan komunikasi nonverbal di berbagai budaya juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman saat berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda.